Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik. Puan PDP bersalaman dengan Anies Baswedan ya usai debat buka peluang koalisi. Bisa saja begitu kan. Saya yakin bahwa kalau tidak ada perubahan lagi melihat dari pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu kalau kalah jelas ya mereka akan bergabung kepada Anies Baswedan walaupun tidak sepenuhnya begitu kan. Tapi rasa-rasanya begitu kan ya melihat situasi kondisi hari ini politik ini saya rasa pendukung-pendukung Pak Ganjar dengan Anies Baswedan akur-akur aja mereka begitu kan ya. Seolah-olah kalau kalah yang satunya pindah ke satunya, kalau salah kalah satunya pindah ke satunya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi ini menarik begitu kan ya. Untuk mengalahkan seorang Prabowo itu saya kira agak gampang di situ begitu kan. Kenapa saya katakan agak gampang? Dari rekam jejak mereka ya masyarakat Indonesia kan sudah tahu mereka begitu kan ya, jadi artinya apa, masyarakat itu sekarang itu kan cerdas memilih pemimpin yang mana yang baik dan mana yang tidak begitu kan. Saya kira kalau rasionalitas itu digunakan maka bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menang di situ begitu kan. Bisa saja apalagi ya ini ada tanda-tanda peluang koalisi, bisa saja seperti itu begitu. Komunikasi ya Bu Puan dengan Pak Anies sangat dekat kok ya sejak menjadi gubernur ya aja Bu Puan dan War ya saat diundang ya menonton balapan Formula E. Mantap ya Bu Puan, saya kira betul-betul negarawan. Kami kagum. Nggak seperti ya Gemoisian. Baper dendaman katanya begitu. Nyindir siapa sih sebenarnya? Ya si mereka begitu kan. PDP dan PKS menyatu will be amazing katanya. Cuma salaman doang. Ya karena itu bisa mendandakan dari raut wajah mereka. Tanda-tanda berkoalisi begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau semisalnya nanti Anies Baswedan di putaran kedua itu menang ya versus Prabowo, bukan tidak mungkin yang saya katakan sejak awal pendukung-pendukung dari Pak Ganjar bisa saja ya all out semua mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Karena apa? Karena saya kira tidak mungkin dalam hal ini begitu kan, kalau kita berbicara tidak mungkin begitu bisa PDP mendukung Pak Jokowi begitu, mendukung anaknya Pak Jokowi. Ya nggak tahu sih yang namanya politik itu kan bisa saja seperti itu begitu kan ya. Tidak ada yang tidak mungkin begitu kan. Koalisi apalagi partai sudah punya calon masing-masing ya di putaran kedua maksudnya begitu kan. Bahkan ya koalisi apa pemilu juga satu putaran kata siapa satu putaran begitu kan ya. Jadi saya kira kalau ada satu putaran saya kira emang Anies Baswedan dan Pak Ganjar tidur mereka begitu kan ya kalau satu putaran begitu kan. Saya kira tidaklah begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi masyarakat Indonesia kan cerdas melihat pemimpin yang mana yang baik dan mana yang tidak, yang punya prestasi mana dan yang tidak punya prestasi apa-apa ya yang mana dan sebagainya begitu kan. Itu kan sudah kelihatan begitu kan. Semoga jangan ikut campur ya, Benteng cukup dengan Ganjar aja dulu ya, nggak usah nimbung ke 01. Ya pada intinya kepada siapapun kita lihat saja begitu kan ya, karena logika-logika seperti ini harus ada kalkulasi politik begitu kan. Lihat saja ini ada yang mengkalkulasi ini koalisi di putaran kedua. Lolos putaran 1 kubu 01 ya, 02 dan 03 gabung ke 01. Lolos putaran ke-1 kubu 02 dan 0301 gabung ke 03. Lolos putaran ke-1 kosong ya kubu 01 dan 03 bertarung dengan Jurdil. Putaran kedua pasti ya 02 KO. Makanya framing terus satu putaran. Betul sih di situ begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada kenyataan dilihat saja sebuah realitas hari ini begitu kan ya. Anies Baswedan diserang terus sekarang ini begitu kan. Lihat saja Anies Baswedan semakin diserang ya semakin disukai oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa kalau kita menggunakan secara rasionalitas ya Anies Baswedan insya Allah ada kemenangan. Rakyat akan memilih itu begitu. Puan ya PDP bersalaman dengan Anies ya usai debat buka peluang koalisi. Benarkah seperti itu begitu kan? Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia begitu perjuangan PDP Puan Maharani bersalaman dengan berbincang dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan usai mengikuti debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Dalam momen usai debat itu, Puan tampaknya bersalaman dengan berbincang dengan Anies. Momen tersebut lantas menimbulkan spekulasi adanya peluang koalisi antara PDP dan Anies. Benarkah demikian ya? Bisa saja begitu kan, dari obrolan ke obrolan, dari pengamat ke pengamat mengatakan bisa saja itu menjadi satu begitu kan. Dalam artian kalau Pak Ganjar kalah bisa saja berkoalisi di situ begitu kan. Ini yang kemudian ditakuti oleh seorang istana begitu kan ya, seorang Pak Jokowi kira-kira seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena bisa ketar-ketir bagaimana kalau PDP sudah turun ke bawah, wah ya itu pertanda ada kemenangan yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, insya Allah ada kemenangan begitu kan ya, insya Allah ada koalisi di situ begitu. Ketika ditanya mengisi isi obrolan dengan Puan usai debat, Anies masih merahasiakan seperti dikutip di Antara ya. Namun Anies menjelaskan dirinya bersama dengan Cawapres Muhaimin Iskandar hanya fokus menyalami semua yang ada di debat. Bahkan hal senada yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto, Hasto mengatakan fenomena jabat tangan antara Puan dengan Anies Muhaimin diklaim sikap baik yang dilakukan oleh tokoh politik. Menurut Hasto, hal itu kontras dengan sikap calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tidak mau berjabat tangan dengan Anies usai debat. Nah, itulah begitu kan ya. Yang tidak mau bersalaman itu justru Prabowo begitu kan. Prabowo mengatakan saya lebih senior katanya. Seorang negarawan itu tidak menganggap bahwa ini senior kayak ini apa kayak dan sebagainya. Ya yang penting kan saling menghargai satu sama lain. Itu sudah cukup rasanya begitu kan. Kalau itu banyak yang dilakukan oleh negarawan, kalau saya negarawan, tokoh politik, senior, apakah harus datang duluan? Ya bukan seperti itu pikiran kita. Menghargai satu sama lain itu lebih penting begitu kan ya. Sebagai warga Indonesia menghargailah begitu satu sama lain. Ya mungkin satu sisi ketika Anies Baswedan bersalaman dengan Mbak Puan, Prabowo tiba-tiba sudah menghilang begitu kan ya. Jadi logika-logika seperti itu saya kira masih banyak multitafsir begitu kan. Dan bahkan satu sisi melihat bahwa dari dulu seorang Prabowo itu kan karakternya memang seperti itu begitu kan. Bahkan Hasto menyebutkan Puan dan Prabowo diklaim memiliki perbedaan sikap dalam memandang sebuah perdebatan menjelang Pilpres di 2024. Menurutnya Puan dengan tangan terbuka menjabat tangan bersama begitu dengan Anies, tetapi sebaliknya Prabowo sebagai kontestan begitu kan debat seperti menunjukkan sikap tak acuh terhadap kompetitor tersebut. Bahkan sebelumnya usai debat calon presiden pada 7 Januari 2024 Prabowo Subianto tampak tidak berjabat tangan dengan Anies Baswedan. Dalam konferensi persnya Prabowo mengatakan dirinya lebih senior daripada Anies sehingga dirinya tidak ingin menghampiri mantan gubernur DKI Jakarta itu. Hal serupa disampaikan Anies Baswedan dalam konferensi persnya. Anies menyebutkan usai debat itu dirinya bingung ingin mencari Prabowo atau berjabat tangan ya. Ini peluang koalisi dengan PDP. Ada kemungkinan peluang katanya begitu ini. Terkait peluang untuk berkoalisi dengan PDP ke depan Anies mengaku belum memikirkan ke arah tersebut karena masih fokus untuk memperbesar dukungan. Demikian begitu kan diyakini bahwa semangat untuk perubahan semakin besar. Jadi dirinya optimis bukan hanya untuk 1-2 partai saja yang akan bergabung tetapi jutaan masyarakat Indonesia akan bergabung dengan gerakan perubahan. Itulah yang kemudian sudah diwanti-wanti begitu kan bahwa bisa saja ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan dengan Caimin di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.